Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam kita panjatkan kepada pimpinan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Jufa Aulia, kelas 7 dari MTS Azakiyah. Berdirinya saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang manusia tidak lepas dari pengawasan Allah. Setiap detik demi detik, bahkan setiap hari demi hari, sehingga hari pembalasan, hari atau waktu yang penuh dengan goncangan-goncangan yang dahsyat. Ketahuilah bahwa setiap manusia tidak akan pernah lepas dari pengawasan atau penilaian Allah Subhanahu wa taala, di mana para malaikat Allah itu telah diberi tugas oleh Allah untuk mengawasi dan menilai pekerjaan atau perbuatan yang dikerjakan oleh manusia. Dijelaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Infitar ayat 10-12. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna 'alaikum lahafidin kirama katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang artinya, padahal bagi kamu ada malaikat yang menguasai pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan mencatat pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Awalan haya bina anaskuru azza wa jalla alladzi qatatana ni'man kasiratan hatta anastami'a fi hadzal makanil mubarak. Sanian salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamadana minaz zulumati ila nur ila siratal mustaqim. Salisan askuru syukron ila jami'il mudaris allazi qad atani fursatan qalilatan hatta anatakalam amamakum jami'an. Teman-teman seperjuanganku sekalian, kali ini kita akan sedikit membahas tentang hati. Nah, hati itu ada beberapa macam. Kenapa? Karena ada hati yang baik dan juga ada hati yang buruk. Hati yang baik itu adalah hati yang mereka yang selalu mengingat kepada Tuhannya. Siapa Tuhannya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hati yang buruk itu hati yang kotor, bukan hati yang bersih. Bagaimana yang disampaikan bahwa jika hati kalian bersih, orang-orang di sekitar kalian akan terbawa bersih pula hatinya. Tapi jika hati kalian kotor, maka orang-orang yang ada di sekitar kalian juga akan terbawa buruk dan kotor hatinya oleh kalian. Bagaimana yang disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 1599, itu di dalam diri manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik badannya. Dan juga jika segumpal daging itu kotor, maka akan kotor pula seluruh badannya. Nah, apa segumpal daging itu? Ala wahiyal qalba. Nah, segumpal daging itu adalah hati kalian. Ya. Kenapa kita harus memperbaiki hati kita? Karena jika keterpanggilan sesuatu itu tergantung kepada hati kita. Kalian ingin melaksanakan hal yang baik, itu tergantung dari niat yang ada di dalam hati kita. Ingin melakukan sesuatu yang buruk pun itu ada dalam niat yang ada di dalam hati kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat dari rupa-rupa kalian. Wala yanzuru ila suwarikum. Walakin yanzuru ila qulubikum. Nah, berarti Allah itu tidak melihat dari fisik kalian, tidak melihat dari kegantengan kalian, baju kalian seperti apa, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat itu dari kebaikan hati kalian. Nah, Imam Al-Ghazali juga pernah menjelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa
hati yang kotor itu terdapat kepada beberapa bagian. Nah, hati yang paling rusak, yang paling kotor, itu orang-orang yang menganggap sholat itu enteng, sholat itu tidak penting. Kenapa itu dianggap paling kotor? Karena hati itu sudah tidak lagi menganggap bahwa tiang agama itu penting, bahwa pokok dari agama itu tidak penting. Nah, sebagaimana hati yang kotor itu kita bisa jelaskan dalam hal cinta. Nah, hal cinta, jadi ini yang pernah merasakan bagaimana itu cinta pasti tahu bagaimana. Nah, jika cinta itu misalnya seseorang, ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, tapi syaratnya itu seorang perempuan itu meminta syarat, hilangkan semua hartamu dan hilangkan seluruh jabatanmu. Nah, seorang laki-laki itu sudah menghilangkan seluruh hartanya dan seluruh jabatannya. Apa yang perempuan itu katakan? Kenapa kamu menghilangkan seluruh hartamu dan seluruh jabatanmu? Maka seorang laki-laki itu menjawab, kamu adalah segala-galanya untukku, bukan harta dan bukan jabatan. Produk angsa. Di depan seorang perempuan saja, di depan seorang perempuan kita rela kehilangan segalanya. Tapi di depan Allah, di depan Tuhan kita malah merengek minta-minta. Nah, itu yang dapat diartikan hati yang kotor. Dia rela untuk mendapatkan satu orang makhluk Allah, melepas semua jabatannya. Itu yang sudah dititipkan oleh Allah. Tapi ketika di depan Allah, dia kembali untuk meminta hartanya dan juga jabatannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.